Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana menariknya memelihara burung murai batu. Untuk kita tahu bagaimana menariknya bagi pemula untuk memelihara burung murai batu, kita saksikan setelah yang satu ini. Selamat datang di channel BME Burung Murai etc. Membahas tentang burung murai batu dan video-video lainnya dan lain-lain, baik motivasi dan video-video yang asik lainnya. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, kenapa bisa menarik memelihara burung murai batu? Kita akan bahas, teman-teman. Yang pertama, karena daripada kita scroll HP ya, tanpa ada habisnya, membuang waktu segitu banyaknya waktu dan terus menerus tidak akan ada habisnya, karena channel ini akan ada terus. Setelah kita mencari, kita cari lagi terus menerus hingga waktu kita habis untuk men-scroll HP. Sehingga lebih baik pelihara burung murai batu ya. Mungkin teman-teman akan menjadi berbeda, khususnya bagi yang mencoba untuk mau memulai burung murai batu, daripada scroll HP terus menerus yang tidak ada habisnya. Yang kedua, karena banyak tantangannya teman-teman. Tentunya dengan tantangan ini kita hidup di realita bahwasanya penjodohan murai batu ini tidak semudah yang dibayangkan teman-teman. Tidak semudah yang dibayangkan. Ya, burung ini bisa mandi aja seperti kita lihat di video, dan habis itu titis atau bersisir ya, atau mengkipas-kipaskan sayapnya agar burung ini kering setelah mandi ini. Itu aja membutuhkan waktu karena dia sudah tenang di kandang yang nyaman ini. Ini juga tantangan karena tidak mudah, karena burung biasanya juga ada yang langsung terbang ke sana kemari, langsung stres dan kemudian sakit, sehingga banyak tantangannya. Dan teman-teman nanti melengkapi atau memperbaiki tantangan-tantangan yang kira-kira menjadi burung ini menjadi stres dan banyaknya hewan pengganggu, mungkin suasana kandangnya tidak asik dan lain-lainnya teman-teman. Juga mungkin cara mengemat pakan, dan kita bisa real menerapkan seperti menerapkan kita praktek di dunia langsung ketika peternak, tidak di dunia maya ya, seperti scroll terus hanya gambaran-gambaran. Tapi cobalah untuk peternak langsung memelihara. Mungkin bisa saja bukan burung murai batu saja, bisa saja peternak ayam, peternak kambing, ataupun menanam di kebun dan hal-hal lainnya yang nyata. Tidak hanya scroll HP dan hanya bayangan-bayangan ya teman-teman. Mungkin juga dengan hal lainnya, mungkin teman-teman bisa terjun ke bisnis. Ketika scroll HP ya hanya yang dibutuhkan seperti memperbaiki TV, memperbaiki HP dan lainnya, hanya dibutuhkan saja. Tetapi kadang ya namanya sudah kemajuan, di masa-masa sekarang sedikit kita buka HP lagi, dan keterusan dengan waktu memakan waktu yang berjam-jam. Ya, itulah manfaatnya. Kenapa menarik? Karena untuk hiburan juga teman-teman. Yang ketiga ya, untuk hiburan juga, karena ya memelihara burung merupakan hiburan ya, seperti dengan wisata ya, hiburan. Tapi ketika memelihara burung ini, kita nantinya bisa mungkin ada manfaatnya, burung anakannya bisa dijual, ataupun kita bisa bertukar burung lainnya, dan ketika berkicau juga senang, ketika mendapat anakan juga senang, burungnya menjadi gacor pun senang ya. Itu mungkin manfaatnya ya. Tentunya dengan
memelihara burung ini seperti biasa, seperti yang kita baca-baca di buku ya, bahwasanya untuk memulai sesuatu itu teman-teman harus adanya persiapan, proses, hasil, dan perbaikan. Jadi mau melakukan apa saja, baik itu memelihara burung murai batu bagi pemula, ya harus adanya proses persiapan. Persiapannya seperti apa, baru prosesnya seperti penjodohannya, baru hasilnya apakah anakan, apakah burung gacoran, baru nanti perbaiki apa kurangnya. Mungkin dari segi penjodohannya, kurangnya suasana yang seperti di alam, kita lakukan perbaikan-perbaikan. Jadi di semua hal itu, setiap mau melakukan sesuatu, saya pernah baca di sebuah buku ya, saya lupa bukunya apa, bahwa setiap melakukan sesuatu itu harus ada persiapan, prosesnya, hasilnya, lalu perbaikan, agar semuanya bisa bermanfaat dan ada sesuatu yang tidak sia-sia. Ketika kita gagal, kita perbaiki lagi, baik di proses persiapannya, baik di proses penjodohannya, proses anaknya, mungkin susah untuk mandiri, yaitu meloloh pakan sendiri, dan proses lainnya ketika hasilnya gagal ya kita bisa lakukan perbaikan. Jadi adanya persiapan, proses, hasil, dan perbaikan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita persiapannya apa, prosesnya seperti apa, hasilnya dari itu semua apa yang perlu dilakukan perbaikan. Itu ya teman-teman. Jadi seperti itu setiap melakukan sesuatu. Ini kita mencoba menarik teman-teman untuk menyukai memelihara. Kenapa? Menarik memelihara burung murai batu, khususnya bagi pemula ya. Mungkin kalau yang sudah tertarik, yang hobi, mungkin juga tidak perlu melihat bagaimana caranya penjodohan karena memang sudah bertahun-tahun ataupun sudah memang ahli ya. Mungkin di video saya ini mengajak bagi yang belum ya, yang sesuatu yang mungkin kira-kira bermanfaat. Memang banyak sekali pendapat juga yang bagaimana burung itu kenapa tidak bebas, karena mungkin saya ambilnya juga dari peternak ya teman-teman, bukan menangkap di alam ya teman-teman. Tujuannya adalah supaya di alam tetap ada, yang dibudidayakan juga tetap ada, tidak mengambil terus-menerus ya teman-teman. Jadi ketika kita mengambilnya dari peternak pun, karena burungnya biasa di lingkungan yang terkontrol pun akhirnya mudah diternak. Kalau mengambil di alam ya boleh saja, tetapi ya harus mengembalikan lagi agar alamnya tetap terjaga. Mungkin ya ini gambaran bagaimana pentingnya untuk keberlanjutan. Jadi mungkin itu kenapa menarik memelihara burung murai batu. Khususnya untuk pemula, silahkan kalau mau mencoba, jangan lupa prosesnya. Prosesnya itu harus melewati persiapannya apa, mencari burungnya, buat kandangnya sedemikian rupa, lalu prosesnya, bagaimana penjodohannya, bagaimana pemberian pakannya, bagaimana kalau ada hewan pengganggunya ya, bagaimana kalau ada hewan pengganggunya itu dicegah supaya tidak ada tikus mungkin ataupun hewan-hewan lainnya yang kira-kira mengganggu proses penjodohan dan proses beternak. Juga teman-teman bisa mencari ketika persiapan, carilah burung yang mungkin murah. Ketika teman-teman sudah berhasil, mungkin bisa cari burung yang lebih bagus lagi. Tentunya dengan telaten dan keuletan, karena ketika kita tidak ulet,
tidak berhasil, kita bagaimana mau memperbaiki, kita sudah keburu malas duluan, ataupun karena tidak ulet, karena segala sesuatu menurut saya harus ulet dan rajin dalam setiap proses hal kegiatan, baik itu bisnis, kegiatan rutinitas, dan lainnya. Mungkin itu dari saya teman-teman. Semoga video ini bisa membuat motivasi teman-teman untuk beternak burung murai batu, beternak hewan peliharaan lainnya, ataupun sesuatu yang bermanfaat lainnya yang nyata dan tidak menggunakan waktu yang terbuang sia-sia. Itu saja. Mohon maaf bila ada kurangnya ataupun yang tidak baiknya, ambil aja yang positifnya. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.